Dominasi Veda Ega Pratama di kategori Rookie Moto3 2026 masih berdiri kokoh, setidaknya di atas kertas. Pembalap muda asal Indonesia ini sejauh ini belum benar-benar tersentuh oleh para rivalnya, termasuk Brian Uriarte dan Hakim Danish yang terus membayangi dari belakang. Namun ada satu detail yang mulai mengubah narasi, crash di Amerika. Kalau kamu percaya Veda bisa bikin sejarah di Moto3, ini saatnya kita dukung bareng. Klik subscribe sekarang karena setiap race bakal kita kupas sampai tuntas. Jangan cuma nonton, jadi bagian dari perjalanan besar pembalap Indonesia di panggung dunia. Veda lagi bertarung, dan kita ada di belakangnya. Insiden itu bukan sekedar kehilangan poin, tapi juga membuka pertanyaan besar. Apakah dominasi ini benar-benar stabil, atau hanya menunggu celah untuk runtuh? Di tengah tekanan yang semakin meningkat, Veda kini tidak hanya bertarung melawan lawan di lintasan, tetapi juga ekspektasi yang semakin membesar. Dan disinilah ceritanya mulai berubah, karena Jerez akan jadi ujian sesungguhnya. Menariknya, kategori rookie musim ini tidak sesederhana yang terlihat. Banyak nama yang masuk daftar sebenarnya sudah pernah mencicipi atmosfer Moto3 sebelumnya, meskipun tidak dalam satu musim penuh. Artinya, pengalaman mereka bukan nol. Mereka tahu tekanan grid, memahami ritme balapan, dan sudah merasakan kerasnya duel di level ini. Tapi Veda berbeda. Bersama Remmerstorfer, dia datang sebagai debutan murni, tanpa latar belakang Moto3 sebelumnya. Ini bukan hanya soal adaptasi, ini soal bertahan hidup di level tertinggi sejak langkah pertama. Dan justru di tengah kondisi itulah Veda berhasil tampil dominan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah keunggulan ini bisa bertahan ketika semua rival mulai membaca gaya balapnya? Sirkuit Jerez bukan hanya titik berikutnya dalam kalender, ini adalah lintasan yang menyimpan memori penting bagi Veda Ega Pratama. Tahun lalu di Red Bull Rookies Cup, di tempat yang sama ia memulai balapan dari posisi ke-15. Posisi yang biasanya menjadi tanda keterbatasan. Tapi dalam satu lap saja, semuanya berubah drastis. Dengan manuver agresif dan presisi tinggi, Veda langsung melonjak ke posisi 3. Sebuah pernyataan keras bahwa dia bukan pembalap biasa. Momen itu bukan hanya mencuri perhatian, tapi juga membentuk identitasnya sebagai pembalap yang tidak menunggu peluang, melainkan menciptakannya. Dan sekarang dia kembali ke lintasan yang sama, tapi dengan taruhan yang jauh lebih besar. Balapan di Jerez musim lalu tidak hanya soal performa individu, tetapi juga tentang rivalitas yang mulai terbentuk. Veda, Hakim Danish, dan Brian Uriarte terlibat dalam duel sengit yang berlangsung sepanjang balapan. Setiap tikungan menjadi arena pertarungan, setiap garis lurus menjadi ajang adu keberanian. Meskipun Veda akhirnya finish di posisi ketiga, podium itu menjadi titik balik yang sangat penting dalam karirnya. Dari situlah kepercayaan diri mulai terbentuk, membuka jalan menuju panggung dunia Moto3. Dan kini, 1 tahun berselang, ketiga nama itu kembali bertemu di lintasan yang sama. Tapi kali ini dengan status berbeda, tekanan berbeda, dan ambisi yang jauh lebih besar. Rivalitas ini belum selesai, justru baru saja dimulai kembali. Setelah insiden di Amerika, Jerez menjadi lebih dari sekadar balapan berikutnya bagi Veda. Ini adalah kesempatan untuk bangkit, mengembalikan momentum, dan membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak rookie. Namun di saat yang sama, ini juga bisa menjadi titik awal tekanan baru jika hasilnya. Penggemar di Indonesia menaruh ekspektasi tinggi, media mulai memberi sorotan lebih tajam, dan rival semakin agresif. Veda sendiri menyadari hal ini, bahwa balapan di Jerez adalah ujian kepercayaan diri. Bukan hanya soal poin, tetapi tentang membuktikan bahwa crash kemarin hanyalah gangguan kecil dalam perjalanan besar. Tapi tunggu dulu, karena yang terjadi di balik garasi ternyata jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Masuk ke Jerez kali ini, Veda Ega Pratama membawa satu senjata yang tidak dimiliki banyak rookie lain, familiaritas lintasan. Setiap tikungan di sirkuit ini bukan sekedar angka di data telemetri, tapi bagian dari memori balap yang sudah tertanam kuat. Dari tikungan cepat hingga sektor teknis yang menuntut pengereman presisi, Veda sudah pernah menaklukkannya dalam kondisi balapan yang nyata. Ini memberi keuntungan besar dalam hal adaptasi ritme sejak sesi latihan pertama. Sementara pembalap lain masih mencari batas, Veda sudah bermain di area tersebut. Tapi di Moto3, keuntungan sekecil apapun bisa cepat hilang jika tekanan meningkat. Dan disinilah tantangan berikutnya muncul. Karena mengenal lintasan saja tidak cukup jika motor dan strategi belum sempurna. Menjelang akhir pekan balapan, suasana pedok mulai terasa berbeda. Nama Veda tidak lagi hanya dibicarakan sebagai rookie menjanjikan, tapi sebagai ancaman nyata. Beberapa media Spanyol bahkan mulai menyebut kehadirannya sebagai gangguan tak terduga bagi skenario tim-tim besar. Menurut kabar dari pedok, ada perhatian khusus yang mulai diarahkan ke garasi Honda tim Asia. Setiap pergerakan tim dipantau, setiap sesi latihan dianalisis. Dan yang membuat situasi semakin menarik, belum ada konfirmasi resmi, tapi rumor yang beredar menyebutkan bahwa performa Veda di sesi privat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini bukan lagi soal potensi, ini mulai terasa seperti peringatan.
Di tengah sorotan itu, muncul satu informasi yang membuat banyak pihak mulai berhitung ulang. Data dari sesi latihan privat, yang kabarnya bocor ke beberapa tim, menunjukkan bahwa Veda mampu mencatat waktu hanya terpaut sepersekian detik dari rekor Lapres Mijares. Angka itu mungkin terdengar kecil, tapi dalam dunia Moto3, itu adalah jarak antara kompetitif dan dominan. Jika data ini akurat, maka Veda bukan hanya siap bersaing, dia siap mengganggu keseimbangan grid. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kecepatan ini bisa direplikasi di kondisi balapan yang penuh tekanan? Karena sejarah menunjukkan, kecepatan saja tidak pernah cukup tanpa kontrol. Sementara perhatian publik tertuju pada performa di lintasan, di balik pintu garasi yang tertutup rapat, pertarungan sebenarnya sedang berlangsung. Tim mekanik Veda dilaporkan melakukan penyesuaian ekstrim pada motor Honda NSF 250RW, khususnya pada karakter sasis yang dikenal kaku di tikungan lambat. Fokus utama mereka adalah meningkatkan akselerasi keluar tikungan tanpa mengorbankan stabilitas. Menurut sumber internal, ada eksperimen berisiko pada sistem engine mapping untuk menghasilkan dorongan tenaga yang lebih agresif. Tapi setelan ini punya konsekuensi. Motor menjadi jauh lebih sensitif, bahkan cenderung liar di bawah tekanan. Ini bukan setup aman. Ini adalah pendekatan all-in, dan hanya pembalap dengan kontrol tinggi yang bisa memanfaatkannya. Veda sendiri tampaknya tidak menghindari risiko tersebut, justru mendekatinya. Telemetri menunjukkan bahwa dia mulai menerapkan teknik trail braking yang lebih dalam, menahan tekanan rem hingga mendekati apex untuk memaksimalkan grip ban depan. Ini adalah teknik yang efektif, tapi sangat berbahaya jika tidak presisi. Sedikit kesalahan dalam distribusi tekanan bisa berujung pada kehilangan traksi, dan itu berarti insiden. Apalagi dengan kondisi aspal Jerez yang dikenal cepat memanaskan ban, setiap lap menjadi ujian kontrol yang konstan. Tapi disinilah karakter Veda terlihat jelas. Dia tidak bermain aman, dia bermain di batas. Dan seperti yang sering terjadi dalam balap, batas itu bisa jadi tempat lahirnya sesuatu yang luar biasa, atau awal dari masalah yang jauh lebih besar. Di atas lintasan, Veda Ega Pratama terlihat tenang, hampir tanpa ekspresi. Tapi di balik visor helmnya, tekanan yang dia hadapi jauh lebih besar dari sekadar balapan biasa. Ini bukan hanya tentang mempertahankan status rookie terbaik, tapi tentang membawa harapan jutaan penggemar dari tanah air yang kini menaruh ekspektasi tinggi pada setiap gerakannya. Setiap sesi latihan bukan lagi sekadar pemanasan, melainkan panggung evaluasi. Setiap waktu lap dibandingkan, setiap kesalahan diperbesar. Kamera menyorot, media menunggu, dan rival mulai membaca pola. Namun yang menarik, tidak ada tanda panik, tidak ada perubahan drastis dalam pendekatannya. Justru sebaliknya, Veda terlihat semakin terkendali. Dan itulah yang membuat banyak orang mulai bertanya, apakah ini ketenangan atau badai yang belum meledak? Hari Jumat di Jerez bukan sekadar rutinitas awal pekan balap. Ini adalah titik awal dari semua strategi yang akan menentukan hasil akhir. Sesi latihan bebas pertama dan kedua menjadi momen krusial bagi Veda dan timnya untuk membaca kondisi lintasan, suhu aspal, serta respons motor terhadap berbagai setup. Waktu yang dicatat bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang arah. Apakah mereka berada di jalur yang tepat? Atau justru harus melakukan perubahan besar sebelum sesi kualifikasi? Sementara itu, sesi praktis di sore hari akan menjadi penentu siapa yang langsung masuk ke Q2 dan siapa yang harus berjuang lebih keras. Disinilah tekanan mulai terasa nyata, karena satu keputusan kecil dalam setup bisa berdampak besar saat balapan. Dan Veda berada tepat di tengah semua kemungkinan itu. Jerez dikenal sebagai sirkuit yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Tikungan patah-patah, zona pengereman keras, dan perubahan arah yang cepat menjadikannya salah satu lintasan paling teknis di kalender Moto3. Di sini, pembalap tidak hanya dituntut cepat, tapi juga konsisten dan cerdas dalam membaca situasi. Ban bisa habis lebih cepat dari yang diperkirakan, grip bisa berubah dalam hitungan lap, dan satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan posisi secara drastis. Bagi Veda, ini adalah arena yang sudah dikenalnya, tapi juga medan yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Karena di Jerez, pengalaman hanya memberi keunggulan kecil, sisanya ditentukan oleh keberanian dan keputusan dalam sepersekian detik. Media di Eropa mulai membangun narasi baru. Veda Ega Pratama tidak lagi diposisikan sebagai underdog yang mengejutkan, tapi sebagai ancaman nyata dari timur yang bisa mengganggu dominasi tim-tim besar. Ini bukan sekedar opini, ini reaksi terhadap performa yang konsisten dan gaya balap yang agresif namun terkontrol. Menurut laporan beberapa media Spanyol, kehadiran Veda di grid Moto3 mulai memaksa tim-tim pabrikan untuk menyesuaikan strategi mereka. Belum ada konfirmasi resmi, tapi jelas ada perubahan cara pandang. Dan ketika seorang rookie mulai mempengaruhi keputusan tim besar, itu bukan lagi cerita biasa. Itu adalah sinyal bahwa sesuatu sedang bergeser dalam peta kekuatan balap motor dunia. Kini semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Apakah dia akan kembali menghadirkan manuver-manuver berani yang mengingatkan pada gaya klasik Valentino Rossi? Atau justru menulis cerita baru yang sepenuhnya miliknya, tanpa bayang-bayang siapapun? Balapan di Jerez akan menjadi jawabannya. Ini bukan hanya tentang podium,
bukan hanya tentang poin. Ini tentang momentum, tentang membuktikan bahwa crash di Amerika hanyalah bagian kecil dari perjalanan besar. Dan lebih dari itu, ini tentang menunjukkan bahwa dia bukan sekadar talenta muda, tapi pembalap yang siap mengubah arah cerita. Karena jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka yang kita saksikan di JS bukan hanya balapan biasa, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.